Hi guys, we're happy to see you back at Akar Mimpi. This is Lala on our very first episode of Akar Mimpi podcast. Today we're having Rexy, who was an international student di Tokyo International University, majoring in international affairs. Hi Rexy, how's life? It's life. That's how you're gonna open this. life. So cliche. life is going all right. Going Gua all right. yeah Okay. most of the time. Most of the time. Yeah. Okay. Happy to see that, to Yeah. hear that. How about you? How's life? Good, good. By the way, gue kebetulan baru banget selesai ujian nih kalau di Oh, kampus. Kalau congrats. lagi sibuk apa sih? Gua sibuk kerja aja sih, cari duit nabung Bulan. buat cicilan nih. Oh, cicilan. Oke. Iya, By the way nih, sama paling project freelance aja sih. ada ambil Gitu. project freelance juga. Yes. By the way, gue pengen nanya-nanya dulu nih. Kita coba take back dulu. Mhm. Lo kan dulu international student ya? Iya. Gue penasaran banget nih. Soalnya gue dulu kepengen juga sebenarnya kuliah di luar negeri. Apa sih culture shock lu gitu? Yang paling besar banget? Ini klise sih sebenarnya. Oke. Pas lu pertama kali ke Jepang ya, apa yang paling lu ngerasa kayak susah banget gitu untuk lu selesaiin di sana? Sebenarnya banyak ya, tapi mungkin salah satunya yang paling berkesan sama gua pas pertama kali gua datang ke sana itu adalah lu buang sampah tuh harus dipisahin. Jadi misalnya gua mau buang sampah kantong plastik, ada harinya sendiri. Terus misalnya lu hari itu lu harus submit sampahnya ke tempat sampah jam sekian pagi gitu, jam 7 jam 8. Kalau enggak ya udah truknya lewat, lu nggak bisa, lu itu sampah stuck aja di rumah, lu nggak boleh lu buang lagi gitu. Nggak, Sampai jadwal berikutnya sampai gitu. jadwal berikutnya. Yang ribet tuh adalah botol kaca kalau nggak salah. Botol kaca tuh cuman di tempat gue ya, di setiap tempat tuh berbeda jadwalnya. Di tempat gue kalau nggak salah itu cuman 2 kali sebulan. Jadi kalau lewat gitu, ya udah, lu botol marjan lu ya udah di kamar aja gitu. Jangan sampai telat ya. Iya. 2 bulan lagi. Asli tuh, Lama banget. lu tuh botol marjan lu akan bersemut tuh di dalam kamar kayak gitu. Bener lucu banget, gue baru tahu ternyata di Jepang itu dijadwalin gitu ya. Iya, dijadwalin kalau buang sampah. Jadi lu nggak boleh miss. Oh wow, Gitu. keren banget, gak disiplin banget. By the way nih, terus kenapa lu milih jurusan International Relation and Affairs? Dan menurut lu sekarang apa yang lu pelajari kemarin dulu itu pas lu kuliah ada hubungannya nggak sama apa yang udah lu lakuin sekarang gitu? Wow, akhirnya pertanyaan ini muncul juga ya dari sekian banyak orang yang nanya ke gue. Apa yang gue pelajarin tuh, jadi sebenarnya yang gue dengar ya, kalau di Indo international relations tuh kayak ntar ada penjurusannya kemana sendiri gitu loh. Nah kalau di tempat gue itu karena sistemnya gue ngambilnya kelasnya terserah mau ngambil apa, jadi gue kayak ya udah gue sendiri yang fokusin mau apa, bukan kayak ada opsinya dari kuliahnya gitu. Gue nggak ngerti sih sistemnya kalau di Indo tuh gimana, tapi mostly yang gue topik-topik yang interest me itu revolves around human rights kayak gitu-gitu. Terus kayak Japanese politics gitu kayak waktu itu kayak gitu. Terus waktu itu salah satu kelas yang paling susah tuh gue ambil yaitu Japanese politics sama comparative politics, itu yang susah gitu. Sama international law juga lumayan ribet menurut gue, lumayan mind boggling lah, susah gitu. Ya gue fokusnya ke situ sih. Kalau kelas-kelas yang gue personally tertarik untuk ambil tuh yang seperti itu gitu maksudnya. Terus menurut lu ada yang kepake nggak nih kira-kira dalam pekerjaan lo sehari-hari apa kehidupan lo gitu, kayak lo lagi melakukan sesuatu terus tuh kayak ini yang gue pelajarin nih di kampus gitu. Paling 85% most of the time nggak kepake. Iya, tapi funny story, dulu pernah ada sekali pas di tempat kerja gue yang lama di Magna tuh gue sempet, jadi mereka tuh mau bikin instalasi dan mereka tuh butuh riset cepet gitu. Terus gue kayak sebenarnya risetnya juga gue lakukan tidak sedetail dan tidak se-complicated pas gue bikin makalah pas kuliah gitu ya. Tapi I did what I had to do. I did like 9-10 pages paper, 2 of them in 2 days. Oh. tapi again ya, itu nggak super detailed research dan apa-apa. Mereka cuma butuh kayak data, mereka butuh references. Jadi gue kayak gue kumpulin, gue submit. Terus bos gue kayak lihat di meja gue, ini makalah kuliah siapa? Terus gue kayak wow.
ini buat tim sana yang mau bikin instalasi. Itu kayak oke. Oh, jadi Iya. lo salah satu orang behind yang research tentang narasumber di Magna Talks Oh, juga gitu. sebenarnya kalau kalau Magna Talks enggak, waktu itu cuman kalau Magna Talks yang research fully si Ah. Iyas. Oh, oke. Gue cuma bantu pervisualannya aja dalam Mhm. pervideoan, Hmm. dalam perfotoan gitu. Oh. Cuma waktu itu kalau lo mau tahu tuh instalasinya tuh yang sempat di dialog gue, yang kolaborasi tentang yang ada semut-semutnya lah itulah. Oh, Kalau jadi nggak itu salah. lo yang ya, oke. Ya, itu tim risetnya gua sendiri, one man show. Oh, cool. Tapi kalau eksekusinya ya art director gua lah dan yang lain-lain gitu. Oke, speaking of projects and Magna Talks nih, Mm-mm. by the way, coba ceritain dikit dong, kok bisa sih lo jadi director of photography di Magna Talks ya dulu sempat? Oh, lo mau cerita pendek apa cerita panjangnya? Boleh, terserah. Cerita pendeknya adalah karena I'm the only cameraman di Magna. Oh, kebetulan aja yang bisa ya gitu. Iya, kebetulan gua tuh awalnya tuh bukan di Talks, gua tuh awalnya pegang Magna as a whole. Jadi gua Magna Coffee pegang, terus kayak sub-brandnya dia yang kayak Makers by Magna, terus Kopi Bar Magna juga gua pegang. Sebagai apa tuh? Sebagai fotografer, videografer. Oh, sebagai fotografer. Jadi kalau lu lihat dulu sekarang mereka udah arsip sih, foto-foto video-video di Magna Coffee. Jadi kalau misalnya lu sempat lihat dulu foto-foto video-video itu semua gua kerjain gitu. Kalau di Magna Talks waktu itu karena gue dealnya waktu itu pas gue masuk kerja kan, Rex lu kerjain Magna Group ya semuanya. Oke. Berarti Magna Talks included. Dan kebetulan aja yang sering syuting itu Magna Talks gitu. Jadi mereka pakai gue jadi DOP gitu. Nah, direkturnya sih ya Iyas langsung gitu. Jadi gue sebagai kameramen aja. Gitu. Oke, dari semua project-project nih yang udah pernah lu selesaikan, menurut lu apa yang paling berkesan? Ada nggak yang benar-benar membekas banget kalau sampai sekarang? Oh, ada. Di Talks apa di Magna semuanya? Di mana aja, boleh. Oke, sebenarnya di Talks ada ya satu. Jadi waktu gua kan ngefans banget sama Baskara Putra, kalau tau nggak? Hindia itu. Iya. Nah ya gue ngefans banget lah sama dia pokoknya intinya. Terus sempat ngundang dia beberapa kali. Pernah ngundang di Hindia as in dia sendiri yang live music di Magna Talks. Pernah ngundang grupnya dia yang lomba sihir juga gitu. Nah, yang pertama tuh gue tuh saking teparnya, gue mau banget nih foto sama nih orang gitu ya kan. Gue saking teparnya, gue lagi cek file nih di komputer gue, terus gue ketiduran sambil nungguin kelar kopi kan. Gue ketiduran, pas gue bangun dia udah cabut, dia balik. Gue sedih banget kan. Terus the next time dia di situ, yang kita ngundangnya grupnya dia yang lomba sihir ya. Terus gue iseng lah, gue sebelum pas mereka lagi check sound, pas mereka lagi rehearsal, gue foto-fotoin tuh kayak BTS-nya, terus gue upload lah ke Instagram gue pribadi, nggak gue upload ke Talks, karena itu kan foto iseng doang ya. Gue upload ke ini gue pribadi, gue tag lah ya kan. Pas gue tag, di follow back gue kayak anjing, gue kayak ini seru banget. Norak banget sih gue ya, sebagai orang di fallback banget gitu ya. Di fallback artis aja seneng. Sama idola, iya benar. Mureh banget gue jadi orang. Kadang gue kayak iya kan. Iya. Tapi itu lumayan berkesan sih buat gue. Gue lumayan kayak langsung anjing seneng gitu. Gara-gara project itu di fallback sama artis gitu ya. Asli lumayan ini membekas di hati gue lah kayak gitu. Oke. Nah, by the way nih, Magna ini kan menurut gue ya, ini salah satu platform media yang berkembangnya tuh pesat banget gitu. Lumayan cepet banget meningkatnya. Nah, kira-kira kalau menurut lo sendiri nih, Rexy, apa sih yang bikin Magna tuh bisa berkembangnya secepat ini gitu? Mereka as a whole ya? Ya. Oke, first of all, gua harus akui lah the power of social media ya. Apalagi ownernya kan social media presence-nya kencang banget tuh si Mas Nanda dan Mbak Sasa kan. Dan to be very honest, mereka tuh juga bukan yang terkenal di sosial media tuh karena dalam tanda kutip norak gitu. Dan mereka exist di situ, mereka keren, mereka punya nama dan mereka build their status. Terus ya udah mereka bangun Magna ini dari nol juga. Nah, dan gua rasa
pengikut-pengikut loyalnya Mas Nanda yang ngerti taste ya, terus kayak tahu kalau makna ini bukan abal-abal, ya udah ngikutin mereka dari awal gitu. Toh juga kalau misalnya makna nggak keren, nggak mungkin mau diikutin ya kan sama orang-orang sebanyak itu gitu. Terus ditambah lagi dengan production value mereka yang lumayan niat gitu. Iya sih, benar. Si Iyas juga nggak asal bikin podcast gitu. Dia bikin podcast yang mau inspire orang banyak. Dia risetnya juga kental gitu. Nggak cuman nggak cuman background check doang, tapi kadang-kadang kalau misalnya kalian sering dengar podcast dia tuh Ya. sering banget di apa, bukan ditegur sih, apa ya istilahnya ya. Kayak setiap ada talent-talent yang dia interview, terus pertanyaannya itu kayak niche banget. Kayak misalnya tiba-tiba kayaknya kemarin nenek lo baru gini. Kalau lu bisa tahu soal nenek gua Iya, gitu ya bener kan. banget, bener Iya banget. kan? Itu Nah, gue notice banget sih si di Iyas tuh podcast-podcast kayak dia. gitu tuh. Itu tuh Ya, yang bikin dari awal gue sangat amazed sama dia. bener banget, bener banget. Personally, kayak ini orang risetnya Risetnya nggak, dalam banget, jago iya banget. kan? Nggak Banyak banget kayak bintang tamu yang komen gitu kayak, kok lo bisa exactly. tahu sih? Iya Lo kayak research dari mana gitu? asli. Teman-teman gue aja pada nggak tahu. Nah, he does his homework really well. Itulah intinya gitu kurang lebih. Dan itu gue rasa jadi selling point yang sangat powerful dari Makna Talks ya. Nah, kalau misalnya yang lain dari Makna Coffee dan yang makna kreatif lah, itu gue rasa mereka emang pengikut-pengikutnya ya mungkin memang visual geek aja ya. Kayak gue rasanya sih kayak gitu ya, karena apa yang mereka buat itu nggak pernah nggak niat gitu. Kayak cuman foto sosmed buat coffee aja itu lumayan punya high standards mereka. Benar-benar. Gitu. Jadi gue rasa emang karena mereka dedikasi, mereka niat, dan hasilnya, outputnya juga bagus. Jadi orang-orang suka, oh kelihatan nih si Makna ini bikinnya nggak asal-asalan gitu. Jadi itulah yang bikin mereka kayak kencang menurut gue naiknya. Jadi kayak a mixture of emang udah ada audience atau udah ada mass-nya gitu ya dari yang sebelumnya, sama juga emang mutunya juga yang konten-konten dikeluarin emang oke gitu ya semuanya. Betul. Kayak mereka tuh nggak mungkin udah punya mass nih, itu aja udah a great start gitu. Benar banget. Yang susah adalah cara maintain mass-nya itu ya. Benar. Dan mereka tuh bisa gitu. Karena mereka terus engaging deliver. si Yes, mass-nya betul. ini gitu ya. Jadi si mass-nya juga ya tetap aja gitu mantengin Yes. si Makna terus. Betul. Benar Loyal lah banget. mass-nya. By the way, tadi lu ngomongin tentang menginspirasi nih. Menurut lo sendiri ya, seberapa penting sih proses mendapatkan inspirasi dari orang dan juga menginspirasi orang lain gitu sebagai lu fotografer dan videografer gitu? Oke. Seberapa penting mendapatkan inspirasi dari orang lain dan menginspirasi orang lain gitu ya. Kalau dapat inspirasi itu penting sih, pasti penting ya. Cuman yang gue lumayan ingin tekankan tuh jangan terlalu terpaku sama inspirasi lo, karena ntar jatuhnya jadi akan niru banget gitu. Gue sempat sih dulu kayak gue demen banget sama satu fotografer ini, terus gue kayak jujur gue nggak cocok sama style foto dia, tapi gue suka karakternya, gue suka sama subjek-subjek yang dia foto. Tapi other than that, tone wise, terus cara dia komposisi menurut gue sangat B aja gitu. Gue cuma benar-benar suka subjek yang dia foto sama cara dia bercerita gitu, storytellingnya gue suka gitu. Terus gue pikir apakah gue mau nih jadi orang seperti ini, apakah gue mau jadi fotografer yang seperti itu gitu. Tapi ya balik lagi kan, yang gue suka adalah satu aspek doang tuh, cuman cara dia storytelling. Ya udah gue coba pelajarin itunya. Yang lain yang gue nggak suka ya gue nggak pelajarin gitu. Yang susah adalah ketika sekarang orang-orang tuh banyak yang, apalagi kreatif ya, nggak cuma fotografer doang ya. Mereka tuh suka sama siapa, mereka coba recreate what they do, which is not wrong, sah-sah aja. Cuman kalau misalnya you're stuck at that level, I don't think you're gonna grow. Jadi di fotografi itu biasanya ya, kalau orang-orang misalnya suka sama satu fotografer ini, dia suka tone-nya, dia suka foto-foto yang dia ini, kita coba edit dengan cara dia gitu, coba bikin semirip mungkin. Dari situ baru kita tweak, ya kan? And then you find your style that way.
betul kayak gitu. Tapi ya balik lagi ke orangnya, apakah lu mau kayak gitu atau lu cuman kayak tipe yang ya udah gue copycat aja, Hmm. gue copy paste dari style orang Hmm. gitu. Jadi suka suka sering salah salah kaprah ya orang tuh Ya, kadang-kadang mengartikan inspirasi itu sebagai apa ya, oh gue harus tiru nih, niru. iya kan. Ya benar. Itu yang kadang nggak masuk Hmm. di gua gitu. Nah kalau seberapa pentingnya itu ya penting sih, karena kalau nggak ada inspirasi lu nggak akan bisa kerja ya kan. Ya Kalau benar-benar. mau dalam aspek apapun sih, Hmm. nggak cuma nyanyi. Kalau misalnya lu bikin makalah, lu bikin draft podcast Ya, kan, benar-benar benar. nggak ada inspirasi lu, iya kan, Susah ya, gimana startnya gitu. betul. Heeh. Oke. Kalau menginspirasi orang sih juga lumayan ini ya. Gue dulu kebetulan pegang creative lead-nya di kampus gue untuk salah satu varsity club inilah. Gue jadi pegang video perfotoan Eh, gitu-gitu. Dan yang gue tekankan ke diri gue adalah foto gue saat itu masih sangat kurs lah ya. Jadi gue kayak foto gue, video-video gue nggak usah bagus. Yang penting mhm, gue bisa dokumentasiin anak-anak ini, mereka mhm. lagi lomba, mereka lagi Ya, aktivitas 2 kali seminggu. Dan gue konsisten tuh, gue tetap abis abis gue foto, gue bawa pulang, gue edit, langsung gue upload gitu. kirim. Supaya mereka bisa lihat juga gitu langsung. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau nggak diupload langsung, cuman itu gue komitmen aja gitu sih ke diri gue Oh, sendiri. I see. Dan pada akhirnya orang-orang ini yang awalnya mungkin kayak foto mah nggak penting gitu, kita mah cuman aktivitas aja gitu, nggak usah difoto, nggak usah di video. Mereka tuh jadi kayak, oh gue punya kenangan nih di Ya sini, benar. gue punya, I left a legacy in this Ya benar. university gitu. Gue Mhm. kayak punya bekas di Ada tempat ini. kenang-kenangannya gitu ya. Heeh. Gue pernah kayak gini loh di sini gitu. Nah iya, dan gue Kayak, sebagai orang yang ngasih hmm, ngasih lu tanda itu gitu. ya Kalau benar-benar gue benar. nggak fotoin kan nggak ada tuh ininya, ya kayak gitu-gitu sih. Jadi inspire in your own way, I think. Nggak harus kayak, oh foto lu keren terus orang-orang kayak pengen bikin foto kayak lu, tuh nggak harus, gue rasa. Kalau misalnya lu mau start dari komunitas kecil lu juga nggak masalah. Jadi segampang lu fotoin keluarga lu mungkin pas acara, atau Hmm. mungkin lu lagi kuliah, lu foto-fotoin teman lu pas lagi nugas kayak apa kayak. Hmm. Terus ya kayak gitu-gitu juga bisa jadi sumber inspirasi sih. Kan inspirasi foto nggak harus dari apa ya, bukan nggak harus dari, jadi kayak nggak harus kayak, oh gue fotografer, inspirasi gue adalah fotografer gitu. Yang gue suka dari art form ini adalah Hmm. ya the people that connects you gitu. Jadi yang lu, kalau misalnya lu foto orang, Ya. walaupun dia bukan fotografer, dia kalau misalnya lihat di foto kan kayak, gue di foto ini, apalagi Iya, kalau fotonya bagus gitu, benar-benar. mau dong Sama fotonya, sih. Iya, ya iya, kan. iya, benar-benar. Iya, yang kayak Kayaknya gitu-gitu. almost everyone tuh suka getting their picture taken gitu ya. Kayak Iya, melihat diri mereka sendiri gitu. iya kayak gitu. Ya funny thing, I don't Hmm. like getting Oh, my pictures taken. Iya. wow, seorang fotografer yang tidak suka fotonya diambil. Iya, gue nggak suka kalau di foto orang tuh gitu. Jadi misalnya kalau misalnya ada orang yang lagi foto di jalanan pun, terus kayak Hah? misalnya lagi ngarah gini, misalnya dia foto emaknya gitu, terus gue Iya, mau lewat di belakang emaknya, pede gitu langsung. gue langsung akan begini, atau enggak gue kayak buang muka gitu. Kenapa tuh? Kayak personally nggak suka aja kalau muka gue ditaruh Oh, di internet ya. Sebenarnya foto diri sendiri ada sih beberapa di Instagram pribadi gue ya, cuman kayak nggak banyak. Ya, that's actually the reason gitu kenapa gue nggak banyak foto, karena gue personally gue nggak suka difoto gitu gitu. ya. Oke, ini Gitu. unik banget sih. Seorang fotografer yang justru malah hate getting their picture taken gitu ya. Gue rasa banyak sih, nggak cuman gue. Ayolah, jangan bikin gue jadi aneh lah. Oke. Mungkin ada di luar sana yang sama Thank you. kayak Raksi ya. Terima Nah, kasih. ini benar menarik banget sih. Gue kayak tadi lo bilang, inspiring itu gak harus selalu jadi sebuah hal yang grand gitu, yang kayak, wah keren banget dia menginspirasi ke orang besar. Tapi ya simply dengan lu leave a meaning aja gitu. Lu kayak, lu meninggalkan kenangan aja atau meninggalkan sebuah bekas buat orang aja itu udah cukup sebagai kayak, ya jadi inspirasi untuk orang tersebut gitu. Iya. Itu unik banget sih. Terus nih, gue pengen nanya juga nih, kapan pertama kali lo nyadar bahwa lo tuh punya passion di sini gitu? Kayak lo suka banget fotografi sama videografi dan lo nggak akan bosan ngelakuin ini gitu. Oke. Jadi awalnya tuh gue sebenarnya bukan di sini ya, bukan di motret ya. Gue dari dulu tuh base-nya adalah gue sketch, gue gambar. Oh. Jadi dulu gue tuh pengennya masuk di cafe karena gue pengen jadi konsep artis.
gitu. Oke. Untuk perfilman lah, untuk video games, untuk apapun itu gue pengen jadi konsep artis gitu. Tapi berhubung lihat pusat kuliah jadi orang seni mahal banget ya gitu kan ya. Iya, Oh, kuliah DKV itu oke. lumayan mahal. Iya Em, sih, Beli peralatan lah apa segala bener banget. macam lah ya kan. Di luar, maksudnya mahal di luar ininya ya, tuition Biaya fee dan kuliahnya. lain-lainnya. Kayak you need a super powerful computer ya kan, dan Bener-bener lain-lain. untuk desain segala Heeh, macamnya, heeh. render. Dan gua kayak enggak deh gitu karena mahal gitu ya kan. Jadi money constraint ya Iya, lebih. lumayan money constraint. Makanya sekarang gua nyari Oh, duit ya, ketir-ketiran oke oke. biar anak gua bisa kuliah. Enggak lah, Oh, enggak lah, enggak lah. sedih banget. Enggak, Oke. ya gitu. Hmm. Jadi gua kayak ya udahlah, gua kayak cari yang lain lah yang oke lah. Itu pun sebenarnya kalau misalnya ke Tokyo gua nggak, kalau nggak beasiswa gua nggak mungkin ambil sih gitu. Eh, Oh, jadi terus gua juga emang suka moto dari SMA. Tapi dulu fotonya masih pakai HP doang, ya kan. ah, Nah, terus barulah punya kamera tuh akhir-akhir gue SMA gitu kan. Jadi gue kayak HP apa tuh? HP pertama lu waktu lu ha, mulai suka oh, foto-foto sama my kamera pertama lu yang lu my dapetin? my first device Aha. yang gue pakai buat foto itu adalah sebuah HP dari Sony, namanya Sony. Xperia Z. I know. Oh, Sony Xperia Z. Oke. Iya, kan Sony is known for like their good LCD, layarnya Iya. bagus, terus kayak visually stunning ya, produk-produknya Aha. Sony itu. Jadi gue kayak dulu foto pakai HP juga. Sebenarnya di Instagram gue kalau misalnya scroll paling bawah itu fotonya pakai HP semua Ah, gitu. Jadi orang-orang ya yang apa yang cari-cari alasan, gue nggak punya kamera nih buat start fotografi. gak ada device yang bagus gitu. Gak, nyet, lu lu punya HP, lu punya HP, jadi pakailah HP lu gitu. Oke, oke. Untuk use what you have gitu. Gue jujur gue mulai fotografi itu dengan kamera yang sangat B aja. Kalau misalnya sekarang lo lihat fotografian ya, kayak ini foto gue nih harus bokeh nih apa segala macam. Dulu kamera gue nggak bisa bokeh, f-nya cuma 4 paling kecil. Jadi itu sangat apa ya, sangat ya istilahnya susah lah untuk Ya, bikin bokeh, dan sensornya kecil banget. Jadi itu kamera abal banget gitu. Dulu kamera apa tuh? kameranya Canon PowerShot Canon PowerShot. HS60 or something, gue lupa nama serinya. Oh ya. Iya, jadi itu benar-benar gue belajar moto dari situ Mhm. sampai gue ngumpulin duit sendiri, sampai lah gue punya kamera gue yang sekarang ini gitu. Heeh, Oh. gitu. Tadi itu pertanyaan lo apa sih? Itu bukan sih? Gue takut Iya. nyeleweng. Gimana pertama kali nyadarin Oh, ya lo oke. suka? Gue nyadarnya pas tadi gue yang di tempat kuliah gue itu. Hmm. Gue udah suka nih moto, tapi begitu kayak banyak orang yang impact Oh, dari foto-foto yang gue, rasa kayak seneng di foto-foto gitu. gue langsung kayak anjir. Makin menggebu-gebu ya, kayak anjir gue fotoin Heeh. lagi nih. Nah iya, gue jadi kayak terus pengen berkarya gitu. Gue jadi kayak Oh. ya sebenarnya ya berkarya nggak berkarya sih, kayak gue jadi dokumentasiin this small group of people yang mereka appreciate juga. Kayak mereka tuh selalu apa ya, suportif banget lah, kayak anjir Rex fotonya Bagus banget. upload terus dong. Oh, Terus kayak mereka jadiin DP di Facebook gitu kan. Gue juga kayak Facebook. ya Iya. gitu. Orang-orang di sana surprisingly masih aktif Facebook, which is which is kind of weird. Gue juga kayak what, Facebook? Facebook. This is like Padahal kayak bapak-bapak ibu-ibu doang yang main di yeah, Facebook. this is like 2018, 2019 kan. At the moment kayak you guys are still using Facebook, what? Iya gitu. Oke, Jadi- tadi lu ngomongin nyari duit buat beli kamera yang sekarang nih. Yeah. Lu masih inget nggak apa job pertama banget yang lu dapetin dari fotografi ini gitu? Oh, wait, hold up. Apa ya dulu ya? Pertama kali banget lu dibayar untuk ini. foto-foto gitu. Oh, I think dulu pernah buat wait, was that the first? Kayaknya gue lupa deh. Jadi ada 2 project early on pas gue baru balik Indo tuh. Gue diminta bikin foto dan video buat campaign satu brand lokal sepatu ini. Nggak terlalu terkenal sih, gue nggak yakin kalian tahu. Apa tuh? Nama brandnya Lokal Scars. Scars. Iya, Scars. Nah, itu juga foto gue udah diarsip tuh, di archive. Itu gue kenapa ya, penyakit klien gue tuh kayak gitu ya.
Gue kayak kenapa sih anjir Mungkin udah siang-siang. discontinue kali produknya. Mungkin ya, gue nggak Iya. tahu juga ya. Mm-mm. Tapi mereka tuh sebenarnya waktu itu mau rebrand. Oke. Jadi berubah logo, terus berubah arahan. Jadi sekarang jual kaos, bukan jual sepatu lagi. Oke. Jadi makanya produk-produk sepatu, nggak cuma foto gue doang, produk sepatu mereka yang lama semuanya Oh. di archive gitu. Mhm. Terus gue kayak oke. Jadi gue kalau mau proof ke next client gue gimana nih caranya nih? Ah, iya, iya, iya. Ya kan gitu kan, kadang-kadang gue bisa cek aja itu Instagramnya gue ada foto gue di post di sana gitu. Gitu Tapi kan. kan pasti lu punya portofolionya Oh dong. iya ada sih, ada portfolionya. Cuman Iya. kadang-kadang kalau misalnya kliennya butuh more proof, Ah, gue bisa oper nih ke lihat aja di akunnya sana. sendiri gitu ya. Iya gitu, kayak Mhm. gitu kurang lebih. Nah, gimana sih Reksi caranya lu transisi ini dari fotografi ini, kan lu tadinya cuma hobi nih, Heeh. terus jadi pekerjaan gitu. Oh oke. Gimana ya? Jadi dulu gue pas di Jepang, pas abis lulus tuh gue ya udah gue menyerah lah. Gue kayak nggak bisa lah nih udah terjun ke dunia kreatif nih. Jadi gue jadi budak korporat aja gitu ya kan. Cari-cari kerja yang tipikal lah, kayak kerja kantoran gitu. Lebih Jadi pasti gitu ya. karena gue juga nggak punya art degree gitu. Gue kayak who the hell's gonna ya Yeah. kan terima orang yang gue pengen jadi fotografer tapi gue nggak Ya, punya gue art gak ada degree. basicnya gitu. Ini aja pokoknya gue cuma suka aja foto-foto. Yeah, all I have is this portfolio gitu. Mhm. Segala macam. Terus gue apply, dapat tawaran kerjaan di sana. Ya udah oke, gue tinggal pilih yang mau yang mana gitu kan. Terus teman gue tuh chat gue di DM, Makna tuh lagi nyari fotografer. Terus gue kayak menarik gitu ya kan. Tapi gue tahu gue nggak akan diterima gitu ya kan. Why? Karena kayak baik lagi gue cuma punya portfolio yang seapa adanya dan gue nggak ada background gitu di sana. Gue cuma melakukan ini as a hobby dan knowledge gue ya udah dari gue belajar sendiri otodidak gitu dari University of YouTube gitu. Terus Tapi dapat juga. nah surprisingly what makes me more convinced that gue nggak bakal dapat adalah pas gue kirim email ke ke HR-nya Makna, gue lupa attach CV. Jadi lu masukin apa di email? Gue masukin foto doang, gue kayak reels video gue doang, terus sama foto-foto gue ya das gue lempar. Gue kayak oh my god dude, you had to mess up this one gitu ya kan. Banget ya. Gue kayak udahlah gak bakal dapet lah gitu kan. Gue kayak I'm gonna stick to my 9 to 5 job aja lah, ya kan. Oke. Terus besoknya dibalas gue emailnya. Gue kayak Rexy, are you down for an interview? Gue kayak what gitu. Terus gue bingung dong gimana caranya gitu. Gue interview, gue kan masih di Jepang kan. Terus Oke. Waktu itu masih di Jepang. Wah, berarti kerjanya di Jepang ya, yang 9 to 5 itu? Iya, gue belum kerja malah. Itu gue baru dapat job offer doang. Oh, oke. Karena bener-bener baru lulus kan. Gitu. Terus kayak ya udah gue mikir lah gimana caranya. Somehow gue bodoh dan gue tidak kepikiran soal yang namanya Skype dan lain-lain ya. Jadi gue offer aja, bisa nggak kak interviewnya online lewat Skype gitu. Jadi ya terus interview jebret keterima. Terus ya udah gue gue telepon bokap gue, gue balik Indo ya, udah dapat kerja nih. Apa kerjaannya? Fotografer. Bokap gue cuma bisa ketawa doang anjir. Ya, apalagi kalau misalnya di Asian household ini ya, pekerjaan yang berbidang art itu tuh nggak kurs gitu. Iya, nggak dijunjung tinggi gitu. Kayak di mata mereka kayak, aduh, seniman emang ada duitnya. Iya, benar banget gitu. Iya, gitu kurang lebih. Lu ada ngerasain perbedaan nggak sih ngelakuin fotografi ini pada saat ini cuma jadi hobi lu gitu, yang mana kayak lu ngelakuin senang-senang aja gitu, nggak ada tuntutan, sama ketika lu dibayar untuk foto-foto gitu? Oh, jelas ada. Gua foto buat personally buat gua sendiri sama buat teman-teman gua itu kan obviously there's no art direction, there's no client brief, itu nggak ada kan. Dan ini yang dulu mentor gua, dalam tanda kutip mentor ya, gue anggap dia sebagai mentor gue sih. Dulu dia art director di Makna, sekarang masih sih, maksudnya dia art director pas gue dulu masih di Makna gitu. Dia tuh selalu tekanin ke gue, lu tuh harus cari jalan tengah di antara maunya lu sama maunya klien gitu. Mungkin lu bisa nih please klien, tapi ntar idealism lu tidak terpenuhi gitu.
Jadi fotonya ya dia banget nih, nggak kayak punya lu gitu. Nah, gimana caranya lu combine itu, lu kawinkan lah itu dua konsep supaya fotonya bisa kelihatan kayak punya lu sama client needs-nya terpenuhi gitu. Ya, benar. Heeh. Yang gue rasain itu sih. Jadi kayak misalnya dikasih brief nih, lu begini ya. Terus kayak nggak cocok nih sama gue gitu. Gue kayak nggak serak gitu kan. But to be very honest, I needed the money gitu. Iya, benar banget. Iya kan, gitu kan. Iya, kalau nyari duit ya. Iyalah, nyari duit dan gue mau berkarya gitu. Gue butuh the drive untuk bikin video, bikin foto juga, nggak cuma duitnya doang sebenarnya. Nah, gimana caranya gue fulfill their needs sama gue fulfill my passion for videography dan fotografi gitu. Jadi nggak menghilangkan identitas lo juga gitu ya. Betul. Itunya sih yang gue find very difficult ya untuk dunia perfotoan ini gitu. Beda lah sama yang tadi gue bilang, kalau fotoin teman kan ya udah jepret aja. Ya udah ya, sesuka gue aja gitu, style gue gitu. Bedanya sih di situ ya paling. Jadi pernah nggak lo nolak job gara-gara briefnya beda banget nih sama apa yang biasa lo lakuin, atau kayak ini nggak kayak gue banget nih, kayak in the process of doing this job gue akan lose, gue nggak akan bisa nge-incorporate identity gue gitu di sini gitu, sehingga akhirnya lo terpaksa kayak sorry deh gue nggak bisa ngambil. Sebenarnya nggak pernah sampai yang thankfully. Jadi gue kalau ketemu sesuatu yang gue belum pernah coba tuh gue kayak lumayan tertarik untuk ngelakuinnya, jadi karena gue jadi belajar gitu ya kan. Waktu itu for example gue waktu itu sebelum gue pernah nyentuh foto wedding, gue agak deg-degan gitu, kayak anjir gue foto wedding, ntar kalau misalnya bridesmaid sama groomsnya kayak cipok terus gue kelewatan fotonya buram kan, gue kayak ya nggak sih? Kita disuruh cuman ulang gitu ya? Iya, kayak masa kak cipok lagi dong kak? Nggak mungkin kan? Iya, jadi gue panik, terus kayak tiba-tiba dapat offer tuh, lu mau nggak fotoin wedding? Gue kayak menarik nih. Tapi apakah gue bisa foto cipokan at the right moment, at the right time? Ya kan? Iya, benar-benar. Ya, gitu. Dulu gue punya bukan prinsip sih, lebih ke kayak gue kayaknya belum mau sentuh wedding karena gue takut tidak bisa fulfill their needs gitu. Nah, tapi begitu dapat offernya gue langsung kayak menarik nih gitu, gue ambil aja lah gitu, gue cobain sebagai pelajaran gitu ya kan. Ternyata nggak seram yang lo bayangkan. Iya, nggak seseram yang gue bayangkan. Susah pasti, karena itu the first time I do wedding tuh agak deg-degan gitu. Jadi fotonya ya mungkin nggak sejago fotografer wedding lain lah, pasti. Tapi dapat foto cipokannya ya? Dapat dong, tenang, jelas. Alhamdulillah. Puji Tuhan, jelas. Tidak buram, bagus. Tidak buram dan tidak miss. Pas gitu. Momennya ya, amin. Yes, bagus. Luar biasa memang. Gitu. Berarti next mau ngambil lagi? Oh, mau dong. Coba ini. Gua sebenarnya udah beberapa kali sih ngambil wedding gitu. Ini tuh cerita udah lama banget, udah kayak kapan entah. Sekarang udah lebih berpengalaman lah ya. Udah lebih biasa lah gitu. Oke. Terus yang pernahnya itu gue nggak mau ngambil karena waktu itu budget ya. budgetnya agak bikin gue garuk kepala gitu. Kurang ya? Iya. Kayak mintanya terlalu mepet, kayak syutingnya. Misalnya syutingnya tanggal 9, terus dia minta videonya jadi tanggal 10, terus rilisnya tanggal 11. Gue kayak, what? Singkat banget, Pak. Iya, terus budgetnya kecil gitu. Gue kayak, jadi kayak. Sampai akhirnya lu tolak berarti? Sebenarnya nggak tolak sih, jadi kayak kesepakatan dan maksudnya saling ngerti aja gitu. Nego lah. Soalnya itu teman gue kan, jadi dia kayak ngerti lah, kayak budget lu nggak nyampe ya Rex ya. Sebenarnya jujur iya bro, nggak nyampe gitu. Kalau karena perbedaan idealisme belum pernah sih. Belum pernah. Karena susahnya adalah lu ntar ketemunya tuh adalah nanti kalau lu di tengah-tengah project, lu baru tahu nih, oh nih klien susah gitu handle-nya. Karena nggak mungkin lu pas pitching, pas pertama kali kenalan sama kliennya lu tahu. Biasanya pas udah kerja dulu baru ketahuan gitu ya. Nggak pas ininya. Gitu. Jadi ya saran gue ya tahan aja. coba defend resiko lah ya. Bener, coba defend karya lo sebisa mungkin. Kalau misalnya udah nggak mungkin ya udah your client is mau nggak mau ikut. Betul. Gitu deh. Terus gimana sih caranya lo jadiin lu by the way ini
jadi sekarang fotografer dan videografer ini adalah sumber mata pencarian utama lo, atau lo Yes. ada side job lagi? Sebenarnya dulu ada, cuman sekarang Mhm. udah berhenti. Gue dulu bantuin adik gue jualan. Ah, Cuman gue udah nggak bantuin lagi. Jadi gue sekarang full time full di time as di a foto. videographer dan fotografer gitu ya. Iya, Nah, gitu. gimana sih caranya lu jadiin itu kayak lu makan dari situ gitu? Oh, Terus apalagi tadi ya, kita ada mention tentang orang tua lo yang awalnya kayak lo kerja oh, kayak gitu gitu nih. iya Gimana iya. lu caranya lu jadiin kayak itu sebagai pendapatan utama lo, dan Mm-mm. reaksi keluarga lo, orang di sekitar lo yang kayak ngapain sih lo kerja kayak gitu gitu. Oke. Yang pertama dulu kali ya, yang Oke. apa? Gimana caranya gue jadiin itu mata pencarian itu? Boleh. Awalnya gue jujur pas gue balik Indo, I thought this was a huge mistake Mhm. karena the pressure from the industry itu lumayan tinggi ya. Apalagi gue waktu itu baik lagi dengan gue yang nggak punya background apa-apa, terus gue kayak dikelilingi oleh very talented people di Magna. Gue jadi kayak merasa gue ketinggalan gitu. Mereka tuh Oke. udah kayak jago banget, sedangkan gue masih kayak have to start somewhere below Or them. behind ya. Iya. Eh, tapi gue tetap yakinin diri gue bahwa ini adalah hal yang gue ingin lakukan gitu. Kayak I keep remembering why I start taking pictures. Terus gue kayak oke, gue kalau dipikir-pikir ini semua tuh nggak worth it untuk gue lepas. Benar. Heeh. Nah, Karena gue saking cintanya sama this art form, gue nggak mau lepas ini semua. Just because I'm having a hard time right now benar-benar. gitu. Jadi kuncinya adalah power through ya. Power through Power aja. through. You keep doing what you're doing lah. Intinya jangan cuma karena kesusahan sesaat lu menyerah akan mimpi lu gitu. Mhm. Uh, Jujur itu sampai sekarang jadi sesuatu yang kayak um, biasa sih. Jadi kayak lu jadi lu encounter sesuatu yang difficult at your workplace. Mhm. Lu jadi tahu gimana cara handle-nya. Kayak oh ini tuh cuman inilah batu sandungan beberapa saat doang. Mhm. Ntar juga lewat. Ya. Believe dan selalu kayak gitu loh. Believe in yourself, believe in what you do gitu. Kayak all of your hard work, all of your practices, all of your self study gitu di University of YouTube gua tadi gitu ya. Itu nggak itu University nggak of akan YouTube. iya, itu nggak akan betray your result Iya. gitu. What will betray your results adalah ketika lu menyerah dan lu malas-malasan gitu doang sih. Kalau misalnya lu tekun, gigih, dan mau percaya sama diri lu pasti akan bisa gitu. Kurang Oke. lebih. Nah, kalau soal ekspektasi orang tua itu kurang lebih sama. Gua waktu itu dari di awal kayak bonyok bokap gua malah sempat sampai mau em, pekerjakan gue di tempat lain gitu. Dia kenalin gue sama Really? orang buat rekrut gue gitu di company dia. Um, at that point gue sebenarnya agak lost ya. Apakah gue mau ikutin orang tua gue, apakah gue mau Take the ikutin my job own atau dreams. tetap. Heeh. Karena waktu itu jujur aja bayarannya tidak seberapa gue sebagai tukang foto gitu. Oh iya ya. Iya, karena Oh. awal masuk Magna tuh kan gue masih probation Ya, masih intern slash gitu ya. intern, iya. Hmm. Gitu, jadi belum sampai punya gaji yang Ya, full time gitu. full time ya. Terus that has gotten me to this point where I feel very devastated. Kayak gua nggak bisa puasin orang tua gua nih. Kalau dipikir-pikir juga sebenarnya gue dapat beasiswa ke sana sih nggak full gitu. Jadi a portion still dibayarin bonyok gua gitu. Terus gue balik-balik seenaknya dengan bawa tenteng-tenteng koper. Gue pengen jadi kang foto nih. Fotografer. Iya, iya kan. Gitu. Jadi Iya ya. no matter how hard gue prove, gue kayak hari ini gue fotoin Raisa loh, hari ini gue fotoin ini loh, hari ini gue bikin video buat Afgan loh. Terus mereka tuh kayak mereka tuh cuman kayak senang sesaat kayak oh iya, Wah, bagus ya, keren ya. gila. Mereka share ke Ya. grup keluarga, anak gua gini. Tapi besoknya gitu lagi kayak, kamu mau nggak pindah kerja? Kamu cari kerja yang lebih stable lah, cari yang I see. kayak gitu. Dan gua tetap dulu yang gue inget banget yang bos gua, Mas Nanda dulu bilang ke gua sempet cerita ke dia kayak bonyok gua tuh nggak senang gini. Satu hal yang gue sangat ingat apa yang dia bilang adalah
lo tuh nggak bisa buktiin dengan omongan, lo nggak bisa buktiin ke orang-orang, apalagi intergenerational gap gitu ya, susah kan. Benar banget. Lu buktiin aja Rex, lu bisa cari duit dari sini, lu bisa punya uang dari sini, dan lu bisa berkarya dari sini, dan lu bisa keren dari sini gitu. Jalanin aja, ntar pasti akan terbukti gitu. Dan puji Tuhan ya sampai sekarang sebenarnya bokap nyokap gue lebih subtle dan lebih nggak Oke, udah komentar nggak lagi gitu. nagging lagi lah ya Yes, betul. terkait job itu. Walaupun sebenarnya adalah beberapa kali, tapi mereka lebih kayak udah ngerti lah anak gue tuh sebenarnya mungkin passionnya di sini, jadi dan kerjanya di sini, dan kayak udah terbukti gue bisa beli komputer sendiri, gue bisa Benar-benar. beli kamera sendiri, gue bisa beli lensa sendiri, dan puji Tuhan 2 tahun gue di Indo gue udah nggak pernah minta duit dari mereka sama sekali gitu loh, dan mereka kayak oh berarti anak gue bisa. Emang bisa gitu Nah, kerja dari situ iya, gitu ya. betul. Emang ada uangnya. Yes, benar sekali kayak gitu. Berarti ya eventually time will tell aja lah gitu ya. Iya. And money will tell juga. Bener. To most Asian parents that's the concern kan. Apakah anak gue bisa Anak gue bisa makan, Nah, bisa dapat duit gitu. iya bener kayak gitu. Apakah bisa cari duit gitu dari sini gitu ya kan. Iya sih. Time will tell. Understandable. Iya, time will tell, tapi lu harus kasih usaha juga. Kalau misalnya as time goes tapi kayak lu nggak progress, Nggak ngapa-ngapain ya. Segitu-segitu aja juga skillnya. Iya, kayak Job lu nggak nambah gitu. kayak what are you doing with your life? Iya, gitu. Paham. Iya. Terus menurut lu nih ya, apa momen atau pencapaian yang paling membanggakan buat lo di sepanjang karir lo sebagai seorang fotografer dan videografer? Apa ya? Yang paling membanggakan ya. I never actually thought about this, goddammit. Membanggakan ya. Yang biasa lu ceritain ke teman-teman lu deh kayak, gue tuh pernah kayak gini loh gitu. Oh, okay. That's also one thing yang gue jarang lakukan. Gue lumayan humble, yang gak suka bragging gitu emang. Gue suka bragging kalau misalnya gue sudah diremehkan. Oh, Terus oke. gue buktiin ke orang ini gitu. Nah kalau misalnya gue bisa lebih, gue bisa proof kalau gue itu sebenarnya bukan seperti yang dia bicarakan, baru nih gue jejelin ke mukanya, nih gue kasih lihat lu gitu. Oke. Tapi kalau misalnya ke teman-teman gue, misalnya hari ini gue gini loh, gue kerjain ini loh, gue dapat project segini gede loh, gue kayak nggak pernah sih. Oh, nggak pernah, oke. Tapi mungkin ada satu ya yang project yang gue lumayan suka. Bangga mungkin iya, tapi kayaknya gue nggak gitu brag ke orang. Tapi I'm quite proud of this one gitu. Ini adalah project salah satu yang gue ambil freelance pas masih di Magna. Projectnya kecil, brandnya juga nggak gede-gede banget, bayarannya juga nggak seberapa. Tapi waktu itu gue pikir ya udahlah, gue ambil untuk apa ya, untuk portfolio gue, karena gue suka brandnya gitu. Brandnya itu adalah satu brand yang bikin sustainable garment. Ya gitu. Jadi kayak menghindari, mereka tuh tujuannya adalah menghindari ini ya, fast fashion kali ya. Kalau nggak salah. Jadi waktu itu mereka bikin campaign buat Earth Month, which yang gue suka banget karena gue tuh lumayan concern soal environment ini gitu loh. Iya, jadi itu salah satu message yang gue lumayan suka gitu. Jadi mereka bikin campaign bahwa baju mereka tuh sebenarnya is biodegradable in 5 years gitu. Dalam 5 tahun bisa terurai gitu baju mereka. Klaimnya sih gitu ya, tapi ya udah. Time will tell. Ntar dia ke biodegradable atau enggak. Iya, kenapa gue bisa kayak bilang gue lumayan bangga dan gue lumayan suka sama project itu adalah waktu itu hari itu gue ada 2 job di hari yang bersamaan gitu. Dan time window untuk gue rekaman video iklan 1 menit itu adalah cuma beberapa jam doang, karena gue baru nyampe setnya itu kayaknya jam 4 sore. Jadi kayak I only have so much light outside gitu kan at 4 PM in the evening gitu. Jadi gue kayak balapan sama matahari. Jadi gue kayak mikir gue nggak akan bisa nih rekam ini. But it turns out the video was really apa ya? In my opinion, the video turns out really great. Maybe I'm biased or anything or something, gue nggak tahu sih. Cuman
feedback dari orang-orang juga gitu lumayan bilangnya kayak oh ini video lo yang ini bagus gitu kayak lumayan kenal. Bahkan kayak orang-orang kantor gue juga lumayan praise kayak itu gitu. Jadi which yang left quite the impression gitu in my heart gitu. Ini video meninggalkan apa bekas yang baik lah di hati gue karena feedbacknya dari orang-orang juga bagus gitu kurang lebih. Jadi apakah itu bisa dibilang project favorit lo yang lo kerjakan? So far ya. Oh, So far ya. Oke. Gitu. By the way, balik lagi nih ke yang tadi. Kalau langkah-langkah menjadikan fotografi ini sebagai pendapatan utama nih. Menurut lo apa hal pertama banget gitu yang harus lo lakukan gitu untuk ini? Look for interns. Oke, mulai dari interns dulu ke orang dulu gitu ya. Iya, karena mungkin tapi lu gue nggak tahu ya. Gue sempat lihat ini juga sih dari Gary V, kalau lo tahu Gary Vaynerchuk. Gary V, dia entrepreneurship, inspirational, motivational speaker gitu lah kalau nggak salah ya. Dia ditanya gitu, kayak orang ini nanya kayak gue tuh pengen jadi clothing designer yang segede Virgil dan segede Sean Wotherspoon gitu. Terus dia tanya ke Gary ini, what do I do gitu in my 20s. If you're still in your 20s, apalagi kalau di bawah itu ya, you got no reason to slack off. Look for interns gitu. Kalau misalnya lu mau jadi sama siapa, lu targetin orang ini gitu. Ya lu coba aja kontak dia gimana caranya. Gue bisa intern di tempat lu nggak gitu. Tapi jangan cuma dia doang, lu cari lagi misalnya 40 orang. Dari 40 orang itu, ya kemungkinan yang balas mungkin 1-2, tapi ada kan. Maybe this year lu bisa ke target lu yang nomor 30. Next year lu bisa ke target lu yang nomor 15. Dan makin dekat kan. Dan makin dekat itu juga lu sembari build your portfolio gitu. Ngerti nggak? Experience juga ya. Experience dan portfolio. Jadi lu ntar begitu lu sampai mendekati yang si orang yang lu sangat ingin capai ini, lu sudah punya portfolio yang decent, lu sudah punya kredibilitas. Bener nggak maksud gue? Benar. Jadi ya I guess just nggak harus intern mungkin ya, look for experience ya. Lu mau freelance juga nggak apa-apa. Just build your portfolio man, cause it actually is the catalyst, the one that saves me. Yang bikin gue keterima di Magna kan itu kan. Yang waktu itu gue lupa kirim CV lo nyet. Kayak bener kayak lu 2 kali loh gue tuh apply ke company gue yang sekarang juga gue nggak kirim CV. Ya ampun. I repeated my own mistake. Please. Bisa-bisanya. Kenapa sih lo selalu lupa kirim CV? For the love of God, do not repeat my mistakes. Ya. Iya. Tapi untung dapat ya. Iya, tapi itu yang ingin gue tekankan gitu. Lu kalau nggak ada portfolio, lu bisa apa di industri ini gitu. Ya kan. Portfolio lu tuh di bidang art gini ya. Pasti portfolio tuh andilnya gede banget. Iya. Dan bukan cuma portfolio yang apa ya, misalnya kalau yang gue sering lihat tuh designers, graphic designers tuh banyak yang bikin mereka coba project personal lah, rebranding dari Coca-Cola misalnya, rebranding dari McDonald's misalnya. Itu tuh nggak cukup menurut gue. Kalau fotografer mungkin dia I recreated this ad for Nike misalnya, I recreated this ad for like apa gitu, nggak cukup menurut gue. Apa yang bikin portfolio lu kredibel adalah portfolio lu tuh harus punya value buat orang-orang. Misalnya, lu pernah bikin iklan untuk brand apa gitu. Instead of recreating something kan apa ya? Jatuhnya art direction dari lu. Ide-ide dari lu. Kalau misalnya lu bikin iklan buat brand lain itu kan jatuhnya you fulfill the client need. Iya benar. It shows that you can fulfill your client's need. Jadi harus ada value untuk orang-orang, nggak cuman kayak portfolio nih gue asal bikin video. Personal aja gitu ya. Iya betul. Ya lu bikin aja sendiri. Yes betul kayak gitu. Kurang lebih soal portfolio sih. Gitu. Oke. Kalau dari lo sendiri ada ekspektasi nggak Reksi ke depannya nih kalau terkait tren di dunia fotografi nih kayak the future of photography menurut lo?
Wow, berat nih tiba-tiba ya, buset. Gua Ini udah mulai akhir-akhir udah mulai build up ya. iya nih. Mulai dalam ya. Gue ekspektasi gue ya untuk Hmm. dunia fotografi ya. Gue pengen this art form tetap evolve sih, karena karena gue ngelihat generasi-generasi di bawah kita kayak mereka tuh foto-fotonya, video-videonya tuh udah keren-keren banget gitu. Oke. Even lebih keren daripada kita-kita atau yang di atas gua at their age gitu. Imagine what they can do when they reach that level. Kalau misalnya mereka semudah ini aja udah bisa bikin sesuatu yang sehebat itu gitu. Ya, benar. Ya kan? Sebenarnya yang dilihat dari growth adalah kan room for improvement kan, bukan how far you've come. Kalau how far you've come kan itu kan the result, Ya, ya the byproduct of your ya benar. apa Apa yang lo lakuin? iya gitu. Perjuangan lo. Kalau misalnya di awal aja lu udah bikin sesuatu yang sebagus itu, ntar mungkin lu bisa kalahin Christopher Nolan mungkin. Oh. Amin gitu. Amin, Ya kan? amin, Nah, amin. gue pengen lihat sih di bawah gua tuh anak-anak SMA, anak-anak kuliahan bikin karya tuh seperti apa gitu. Gue pengen lihat mereka evolve-nya nanti segimana gitu sih. Oke. Tadi lu bilang jadi anak, sebenarnya lo pengen jadi anak art gitu, pengen jadi anak desain, tapi mahal. Betul. Makanya lo sekarang nyari duit, ngumpulin duit biar lo bisa afford ini gitu. Nah, pertanyaan gue nih, kalau nanti lo udah selesai nih ngumpulin duit, lo udah punya cukup duit lah, udah well off misalnya menurut anggapan lo, apakah lo akan kembali ke hal yang ingin lo lakukan dulu gitu? Apakah lo akan kembali ke dunia desain? Oh, tadi Atau ada rencana lain di luar fotografi lah gitu, terserah gimana. Oke, tadi tuh maksud gue adalah kayak misalnya gue mau ngumpulin duit ini sebanyak mungkin supaya nanti mungkin keluarga gue mungkin atau anak gue gitu. nggak bukan melalui buat diri sendiri ya? bukan Sangat selfless ya. Kalau gue udah terlalu terjun nih di foto, udah nggak bisa balik. There's no turning back gitu. Jadi kalau misalnya ditanya gue apakah mau balik ke dunia desain, sebenarnya gue at this point gue cukup jadi penikmat aja lah. Gue kayak ngelihat kayak apa ya, kayak online magazine mungkin yang curate misalnya minggu ini ada apa yang terjadi di dunia desain nih, misalnya kayak kemarin tuh sempat yang heboh tuh Warner Bros ya, redesigned, rebranded their logo. Itu kan lumayan gede ya, Warner Bros is such a big company gitu. Terus gue kayak lihatlah orang-orang analisisnya kenapa ya mereka jadi simple banget, kenapa mereka jadi kayak terlalu ngikutin tren dan lain-lain. Gue cuma jadi penikmatnya aja. Kalau untuk terjun ke dunia desainnya sendiri mungkin belum mau ya, karena gue belum ada portfolio dan lain-lain. Dan itu juga apa ya, gue lebih pengen fokusin ke perfotoan videoan ini aja sih, biar waktu gue nggak kebagi. Gitu sih. Gitu. Nih terakhir nih Reksi, sebelum kita tutup, coba kasih apa pesan yang ingin lo sampaikan untuk generasi muda Indonesia yang melalui hal yang sama kayak apa nih, yang pengen jadiin passion mereka sebagai pendapatan gitu. Mungkin kalau misalnya kita agak susah ngomongin fotografi as a whole ya, apalagi di art gitu ya, fotografi, videografi, desain gitu, yang berbau sama lah, pokoknya di bidang art. Gimana menurut lo? Yang ingin gue sampaikan ya, sebenarnya jangan maksa as in kayak, karena gue dulu personally gue lumayan maksa, gue lumayan kayak gue mau harga mati gue harus dapat duit dari moto 100% gitu. Tapi gue ngerti kondisi orang tuh semuanya nggak seberuntung gue mungkin ya. I gotta consider myself lucky and I gotta be grateful for that. Gue nggak bisa kayak tipe-tipe yang kayak gue susah nih berjuang sendiri dari awal dari nol. Ya enggak, I mean I got the privilege to kayak menurut gue punya privilege yang lu punya lah. Iya, punya HP untuk dipakai foto. Iya benar. Sony Xperia Z itu udah dulu at their era itu di masanya udah HP yang oke loh, dan iya makanya memang harganya juga nggak murah gitu maksud gue. Benar ya. Iya kan, jadi to have that privilege itu menurut gue definitely does something in my career ya. Jadi gue ngerti lah orang-orang di luar sana tuh mungkin ada yang nggak se-privilege gue. Intinya jangan maksa. Kalau misalnya if you have to do a 9 to 5,
job first and do your passion di sampingan gitu, itu nggak apa-apa. Asal lu kuat, asal lu bisa, dan asal lu punya integrity dan lu kekeh gitu. Lu mau ini jadi dalam hidup lu gitu. Banyak orang yang gua rasa menyerah itu karena nggak kuat kali ya. Karena nggak kuat, money constraint or something. Karena gue ngerti lah, money constraint itu is a big thing. Tapi gue percaya orang-orang bisa lah kalau misalnya mereka they put time, effort, dan tenaga mereka di satu hal yang mereka ingin fokuskan gitu. Gitu sih. Jangan terlalu dipaksa aja, dijalankan sebisanya gitu. Intinya jangan batu ya, karena emang nggak semua orang tuh selaki itu bisa kayak melakukan apa yang dia suka gitu. Sometimes kita harus melakukan apa yang mungkin kita kira kita nggak suka dulu ya. Bener untuk banget. Bisa mencapai itu gitu, bisa ngerjain apa yang kita sukain gitu eventually. Ya oke. Jadi intinya jangan maksa guys. Iya. Intinya jangan inilah, jangan terlalu idealis gitu ya. Maunya ini aja udah gitu. Nggak mau pokoknya kalau bukan di bidang yang gue suka gitu. Karena ya truth be told ya, semua orang butuh makan gitu. Lu kalau maksa pengen kerjanya ini ya gimana lu makan gitu, susah gitu. Nyari kerja tuh nggak gampang gitu ya. Kalau misalnya mau diomongin juga my first year, my first few months. Dulu sebagai fotografer tuh nggak ada duitnya. Gaji gue tuh habis cuman buat uang transport sama makan doang. Nabung sama belanja gue nggak bisa. Gitu. Udah pas-pasan banget yang menuhin kebutuhan. Iya, tapi ya what I realized that ya udah gue bisa kerja di Magna, gue bisa ambil ilmunya, gue bisa dikelilingi orang-orang hebat, gue manfaatkan gitu. Ya, I believe people out there juga punya lah pasti sesuatu yang bisa mereka manfaatkan untuk mencapai mimpi-mimpi mereka gitu. Oke, so kita tutup podcastnya. Ada yang mau ditambah lagi nggak terakhir untuk teman-teman? Udah sih kalau dari gue segitu aja. Okay, thank you so much Rexy for investing on the youth by coming to Akar Mimpi. This is Lala and hope to see you guys on the next episode. Bye. Bye.